Kita mulai ya. Ini kelas A, mata kuliah metodologi penelitian ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Ini pertemuan kita yang pertama di mata kuliah metodologi penelitian. Tugas saya yang pertama adalah menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan. Tetapi seperti biasa Anda tentu tahu ya, yang namanya RPS itu rencana pembelajaran semester itu bentuknya dokumen, kontrak perkuliahan juga bentuknya dokumen, dan kemudian nanti dalam perkuliahan selanjutnya juga saya akan menggunakan WA Group untuk memberi tugas, nonton video dan lain sebagainya, termasuk mengerjakan tugas. Maka kemudian menjadi penting buat saya memohon kepada Komkes, nanti kalau Komkes lupa tolong diingatkan untuk membuat WA Group. Jadi buat WA Group Metopen kelas A supaya tidak rancu dengan Metopen dari kelas-kelas yang lain. Ya, jadi pesan pertama, tolong buatkan WA Group Metopen kelas A. Kemudian memang saya tidak menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan dalam bentuk dokumen secara formal di forum ini, tetapi nanti saya sampaikan di WA Group. Tetapi saya ingin menjelaskan tentang materi apa saja yang Anda akan pelajari di mata kuliah metodologi penelitian. Pertama, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa materi atau kuliah metodologi penelitian dipandang di STPN sebagai mata kuliah yang paling strategis, karena di mata kuliah ini Anda akan diberi ilmunya untuk kemudian nanti menjadi bekal Anda menyusun skripsi, dan skripsi Anda itu harus berkontribusi buat ATR BPN. Skripsi Anda itu harus bisa digunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Oleh sebab itu, maka mata kuliah metodologi penelitian diampu oleh 5 orang dosen. Anda tahu bedanya dengan mata kuliah lain yang mungkin diampu oleh 2 atau 3 orang dosen, tetapi khusus mata kuliah metodologi penelitian diampu oleh 5 orang dosen dan dipimpin langsung oleh Ketua STPN. Jadi mata kuliah metodologi penelitian dikoordinatori, dipimpin oleh Pak Sentot. Ada yang belum kenal? Kalau belum kenal berarti daftar DO ya. Anda sudah kenal ya, Anda sudah tahu gaya beliau dalam memberi arahan ya. Maka kemudian Anda tentu sudah paham. Nah, Pak Sentot itu koordinator. Kemudian ada 4 orang dosen yang membantu beliau agar mata kuliah ini bisa berjalan lancar, materinya bisa ditangkap oleh mahasiswa dengan baik. Yang pertama saya ditugaskan menyampaikan materi ini pertama kali ya di pertemuan pertama. Kemudian sesudah itu Pak Eko Suharto, selanjutnya Ibu Dwi Wulan Pujiriani, dan yang terakhir Ibu Widiana. Apa materinya? Saya dapat tugas pertama tentu provokasi. Tugas saya memprovokasi Anda agar Anda mengerti bahwa mata kuliah ini mata kuliah strategis. Yang kedua, saya dapat tugas menyampaikan materi tentang metode penelitian kualitatif. Nanti Anda bisa baca bukunya. Saya nulis buku berjudul Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria. Terbit tahun 2021, diterbitkan oleh Grama Surya. Di luar dijual dengan harga 70.000, tapi untuk Anda gratis. Bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk PDF. Nanti saya posting di WA Group kita. Ya, dan saya yakin Anda bisa baca buku itu skimming dalam waktu singkat, kemudian saya akan komentar. Dalam waktu singkat Anda sudah akan bisa bikin penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Jadi saya tugasnya adalah mengajak Anda membahas metode penelitian kualitatif. Kemudian Pak Eko Suharto mengajarkan tentang metode penelitian kuantitatif
Ibu Dwi Wulan Pujiriani mengajarkan mix method atau metode campuran, dan Ibu Widiana mengajarkan metode penelitian hukum. Pertanyaan berikutnya, berapa waktu pertemuan atau pembagian pertemuan di antara 4 orang dosen? Kalau Pak Ketua, Pak Sentot, boleh masuk kapan saja di antara pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 sepanjang beliau suka, sepanjang beliau punya kesempatan waktu, dan sepanjang dipandang urgen oleh beliau. Ya, jadi kita yang 4 orang ini berbagi waktu 14 kali pertemuan. Saya kebagian waktu 3 kali pertemuan. Ini sudah pertemuan pertama, berarti tinggal 2 kali pertemuan lagi. Sesudah itu kita tidak bertemu di kelas, tapi kita bertemunya di WA Group. Ya, saya 3 kali pertemuan, kemudian Pak Eko Soeharto 5 kali pertemuan. Anda tentu maklum bahwa metode penelitian kuantitatif membutuhkan waktu lebih banyak karena nanti ada unsur statistiknya, ya, supaya Anda lebih ahli di metode penelitian kuantitatif, ya. Jadi metode kuantitatif diampu oleh Pak Eko Soeharto 5 kali pertemuan. Ibu Dwi Wulan Pujiriani 3 kali pertemuan, dan Ibu Widiana 3 kali pertemuan. Ya, itu pembagian tugasnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi inti, ke materi saya. Hari ini kita tidak pakai slide, dan nanti dalam pertemuan selanjutnya mungkin juga kita nggak perlu pakai slide, nggak perlu pakai tayangan, karena nanti materinya saya masukkan ke WA Group, dan kemudian Anda tinggal buka gadget. Jadi sambil kuliah Anda buka gadget Anda masing-masing. Kalau yang gadgetnya rusak atau sedang diperbaiki, mungkin bisa numpang di kawannya atau dengarkan redaksi kalimatnya. Ya, jadi kita akan mulai tentang materi saya. Jadi nanti di WA Group itu saya akan posting 3 video. Di WA Group yang dibuat oleh Comcast saya akan posting 3 video. Video yang pertama berbicara tentang perbedaan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaan kuantitatif pakai N dengan kualitatif pakai L, ya, jadi kodenya itu. Jadi Anda harus ingat, kalau kuantitatif menggunakan N berarti dia sifatnya apa? Numerik, nominal. Ada angka, ada penjumlahan, perkalian, perhitungan, dan lain sebagainya. Kalau kualitatif pakai L, literasi, literatur, ada narasi, ada cerita, ya, itu bedanya. Yang satu numerik, yang satu literasi, narasi, cerita. Nah, itu video yang pertama. Nanti detailnya saya akan bahas. Video yang kedua, saya akan posting di WA Group tersebut linknya, karena semuanya ada di YouTube, ada di channel YouTube saya. Video yang kedua berbicara tentang bagaimana cara menyusun atau membuat penelitian yang unik, kreatif, dramatis. Karena ciri khas kualitatif adalah penelitian itu bersifat unik, bersifat kreatif, dan bersifat dramatis. Apa bedanya dengan yang kuantitatif? Kalau kuantitatif itu penelitiannya bersifat general. Pengambilan kesimpulannya bisa mewakili satu wilayah penelitian. Kalau di kualitatif kita tidak bicara tentang mewakili atau tidak mewakili, tapi kita berbicara tentang variasi. Kalau di kuantitatif karena dia numerik, dia bicara tentang dominasi, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Kalau di kualitatif pakai L, literasi, kita nggak ngomong soal dominasi, yang kita bicarakan variasi. Contoh, kalau misalnya nanti di metode kuantitatif Anda melakukan penelitian menghasilkan bahwa suatu wilayah itu merah, kuning, biru, hasilnya begitu, maka nanti di kuantitatif dijelaskan merah sekian persen, kuning sekian persen, biru sekian persen. Merah, kuning, biru, merah sekian persen, kuning sekian persen, biru sekian persen. Itu yang di kuantitatif. Kalau yang di kualitatif, dia tidak bicara persen. Dia akan bilang bahwa di wilayah itu ada merah, ada kuning, ada biru. Merah punya karakter ABCD, kuning punya karakter ABCD, kemudian biru juga punya karakter ABCD. Masing-masing punya karakter, dan karakter itu dibangun dalam rangka menunjukkan kualitas masing-masing elemen. Kualitas biru, kualitas merah, kualitas kuning.
Ya, jadi yang satu bicara variasi, tidak dihitung dominasinya, yang kuantitatif bicara dominasi. Nah, ciri khas kualitatif itu begitu, unik, kreatif, dramatis. Dan nanti detailnya dibahas di berikutnya. Saya sekarang sedang fokus ke video yang akan ditayangkan di WA Group. Video pertama perbedaan kuantitatif kualitatif, video kedua tentang bagaimana menyusun penelitian yang unik, kreatif, dramatis. Video ketiga langsung ke sasaran. Cara menyusun proposal penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Ya, itu ada 3 video. Kemudian video itu linknya akan saya masukkan di WA Group. Kemudian sesudah itu saya akan kasih tugas. Kan biasa ya, dosen kasih tugas. Saya akan kasih tugas. Perhatikan atau saksikan video tersebut. Kemudian catat di kertas HPS ukuran kuarto. Jangan lupa tulis nama dan nomor induk taruna. Kemudian tuliskan atau catat bagian mana dari video tersebut yang sulit Anda pahami. Bagian mana dari 3 video itu, nanti ditulis video 1 kesulitannya di sini, video kedua kesulitannya di sini, video ketiga kesulitannya di sini. Tulis di HPS ukuran kuarto, kemudian dikumpulkan di pertemuan kedua. Sehingga nanti di pertemuan kedua di meja ini sudah ada tugas Anda. Kemudian nanti saya akan bahas kertas kerja Anda itu ya. Yang Anda buat itu akan saya bahas. Jadi pertemuan 1 hari ini provokasi. Pertemuan kedua kita akan bahas tentang hal-hal yang Anda anggap sulit. Pertemuan ketiga kita sudah langsung akan bahas proposal. Karena nanti di pertemuan berikutnya Anda akan saya perlihatkan video tertentu. Kemudian dikasih tugas. Perhatikan video tersebut, buatlah proposal singkat yang berisi atau diinspirasi oleh video tersebut. Kemudian tulis di kertas HPS, serahkan. Jadi pertemuan ketiga kita sudah akan bahas proposal yang Anda buat. Terus kan pertanyaannya bagaimana cara membuatnya? Pertama lihat videonya, 3 video. Kedua baca bukunya, dan kemudian dengarkan penjelasan saya selanjutnya ya. Nah sekarang saya akan jelaskan masing-masing video tersebut. Video pertama memperlihatkan perbedaan kuantitatif kualitatif. Banyak perbedaannya. Nanti ada sekitar 10 atau 9 unsur perbedaannya itu. Nah, Anda harus mengerti bedanya kuantitatif dengan kualitatif agar Anda berkesempatan memilih salah satu. Jadi, kalau nanti Anda memilih kualitatif bukan karena Anda tidak mengerti metode yang lain. Anda memilih metode kualitatif karena Anda mengerti bahwa metode kualitatif punya ciri ABCDE dan metode yang lain punya ciri yang lain. Dan Anda memilih ciri yang ini. Misalnya ciri kualitatif apa? Ciri kualitatif itu fleksibel. Apa itu fleksibel? Fleksibel itu artinya proposal yang Anda buat ketika Anda ke lapangan, ternyata fakta di lapangan berbeda, Anda bisa hubungi dosen pembimbing. Pak, ternyata fakta di lapangan berbeda. Contoh, judul Anda pengadaan tanah, ketika di lapangan di kantor kabupaten tertentu, di situ nggak ada pengadaan tanah, adanya PTSL. Maka Anda bilang, Pak, ternyata di sini nggak ada pengadaan tanah, adanya PTSL. Oke, kalau gitu judulmu ganti jadi PTSL. Tinggal kemudian berunding lewat video call, lewat WA kepada dosen yang bersangkutan, kemudian diubah bla 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 jadi. Itu sifatnya fleksibel. Kalau proposal kuantitatif nggak boleh begitu. Proposal kuantitatif, kalau Anda bikin proposal di sana nggak ada objeknya, maka Anda harus segera kembali dan kemudian susun ulang di lokasi Anda diberangkatkan. Itu bedanya fleksibel, walaupun nanti akhirnya juga diizinkan, tapi itu butuh waktu. Karena kalau proposal kuantitatif itu sifatnya fix. Nanti di video itu dijelaskan. Proposal kuantitatif itu fix, proposal kualitatif itu fleksibel. Itu contoh pertama. Contoh kedua, jumlah orang yang diwawancarai atau jumlah orang yang berinteraksi dengan Anda. Kalau Anda menggunakan metode kuantitatif, misalnya di suatu desa tertentu, jumlah penduduknya 1000 kepala keluarga, di desa tertentu jumlah penduduknya 1000 kepala keluarga, Anda menggunakan metode kuantitatif, maka Anda harus mengambil sampel minimal 10%. Berarti berapa? 100. Jadi Anda kalau menggunakan kuesioner, Anda harus sebar 100 kuesioner. Kalau Anda wawancara, Anda harus wawancara 100 orang. Itu kuantitatif. Karena
Nanti kesimpulan Anda harus mewakili yang 1.000 orang itu. Dan kemudian nanti dihitung dominasinya. Ya misalnya nanti yang begini sekian persen, yang begitu sekian persen, dan seterusnya. Itu kuantitatif. Bagaimana yang kualitatif? Kualitatif, kalau Anda datang ke desa, jumlah populasinya, jumlah penduduknya 1.000 orang, 1.000 kakak, 1.000 kepala keluarga, maka Anda cukup mewawancarai 10 sampai 15 orang. Saya tidak izinkan Anda lebih dari 15 orang karena nanti saya khawatir Anda masih wawancara, kawan Anda sudah diwisuda. Kebanyakan wawancara, Pak, saya masih di lapangan, kenapa Mas? Sedang wawancara orang ke 100. Temanmu sudah mau wisuda, nggak apa-apa Pak, biar mereka wisuda duluan. Saya nggak ingin gitu ya, saya ingin Anda wisuda sama-sama dengan kawan yang lain. Jadi 15, kenapa cuma 15? Karena gaya wawancara orang kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif Anda cuma wawancara 15 orang, tapi itu nanti Anda perhatikan pernyataan mereka. Kalau ternyata dipandang masih ada yang kurang lengkap, Anda bisa datang lagi. Jadi Anda bisa berulang-ulang datang ke orang yang bersangkutan, sehingga kemudian datanya dianggap cukup. Anda merasa informasinya sudah tercukupi, sudah terpenuhi. Ya, jadi bisa 10 sampai 15. Ya, kalau pengalaman saya sekitar segitu. Nanti Anda lihat buku-buku saya kan begitu ya, 10 sampai 15 orang. Nah, itu bedanya. Jadi itu dua dulu ya. Jadi Anda sudah tahu bedanya dua itu. Nanti selebihnya Anda lihat videonya. Ya, itu video yang pertama. Video yang kedua tentang bagaimana menyusun penelitian yang unik, kreatif, dan dramatis. Yang unik tadi sudah ya, kita sudah bahas yang unik bahwa penelitian Anda itu hanya berlaku di wilayah Anda, dan Anda tidak boleh dipersalahkan ketika ternyata di wilayah lain berbeda. Ya, contoh, Anda meneliti di suatu desa, hasil penelitian Anda menyebutkan bahwa di desa itu ada fenomena merah kuning biru, misalnya begitu. Kemudian dosen lain, dosen penguji, Anda kan diuji. Dosen penguji nanti saya di WA Group di kesempatan berikut saya akan tayangkan bagaimana suasana di ruang ujian ya. Bagaimana seorang mahasiswa STPN diuji oleh dosen pengujinya, nanti termasuk saya. Bagaimana mereka dikejar dengan berbagai pertanyaan, nanti saya akan posting di WA Group. Sudah ada di channel YouTube-nya. Nah, nanti kan Anda diuji. Maka dosen penguji tidak boleh kemudian menyalahkan Anda karena di desa lain hasilnya berbeda. Di desa Anda, hasil penelitian Anda menunjukkan merah, kuning, biru. Loh, di desa sana semuanya cuma hijau tuh Mas, nggak ada merah, kuning, biru. Nah, Anda nggak bisa dipersalahkan. Karena memang hasil penelitian Anda itu hanya berlaku di wilayah Anda, bersifat unik. Nggak bisa juga kemudian digunakan literatur. Menurut literatur, ada sekian ribu literatur mengatakan harusnya hijau. Nggak bisa. Karena semua fakta menunjukkan di sini Pak, merah, kuning, biru. Dan jangan lupa ini metodenya kualitatif. Terus kemudian Anda kirim lewat WA ke beliau, ini Pak bukunya. Ya, buku yang saya tulis itu ya, yang metode penelitian kualitatif untuk riset agraria, sehingga kemudian terselesaikan. Artinya itulah unik. Bagaimana dengan yang kreatif? Nah, kreatif itu tekniknya adalah gunakan ATM. Bukan berarti harus kirim uang ke saya gunakan ATM, bukan. Gunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya Anda pengen bikin skripsi, pengen bikin proposal, pengen bikin skripsi. Anda lihat misalnya punya senior. Oh, senior judulnya adalah restorasi livelihood pasca pengadaan tanah di Kabupaten Tuban, misalnya begitu ya. Jadi ada skripsi senior judulnya restorasi livelihood pasca pengadaan tanah di Kabupaten Tuban. Anda kan ingin berkreasi. Itu menjadi sumber inspirasi. Apa sumber inspirasinya? Saya tetap ingin bikin pengadaan tanah Pak, tapi dengan cara yang lain. Oke. Nah, tentang apanya? Tentang bagaimana kondisi masyarakat dalam konteks livelihood pasca pengadaan tanah. Oke, kalau gitu ganti restorasinya dengan istilah yang lain. Misalnya Anda bisa gunakan adaptasi, Anda bisa gunakan recovery. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau restorasi itu yang dipulihkan pendapatannya. Jadi kalau sebelum pengadaan tanah dia pendapatannya Rp1.000, sesudah pengadaan tanah pendapatan dia harus Rp1.000 juga atau bahkan lebih. Itu yang dipulihkan pendapatannya. Jangan sampai sebelum pengadaan tanah pendapatannya 1.000, sesudah pengadaan tanah pendapatannya cuma 100. Berarti kan dia mengalami proses pemiskinan.
Itu kan nggak boleh, karena prinsip pengadaan tanah itu kan tidak boleh memiskinkan tapi mensejahterakan. Ya, jangan lupa rumus kita beragraria itu kan adil, sejahtera, harmoni. Nah itu, maka kemudian kalau itu restorasi berarti yang dipulihkan pendapatan. Kalau recovery yang dipulihkan profesinya. Kalau recovery yang dipulihkan profesinya. Jadi kalau sebelumnya dia pedagang, sesudah pengadaan tanah dia tetap berdagang tapi mungkin lokasinya berbeda. Kalau sebelum pengadaan tanah dia petani, sesudah pengadaan tanah dia tetap petani tapi lokasinya berbeda. Sebelum pengadaan tanah dia peternak, sesudah pengadaan tanah tetap beternak tapi lokasinya berbeda. Yang dipulihkan profesinya. Kalau adaptasi apa? Adaptasi yang dipulihkan perilakunya. Perilakunya tidak konsumtif dan lain sebagainya. Jadi setiap terminologi, setiap istilah yang Anda gunakan, setiap distingsi yang Anda gunakan itu punya makna dan punya konsekuensi. Maka itu yang dimaksud dengan kreatif. Amati, lihat punya senior, mana bagian mana yang ingin Anda bertahan. Oh, saya ingin tetap bertahan di livelihood pasca pengadaan tanah. Oke, kalau gitu ganti kata depannya. Senior punya restorasi, Anda punya recovery, dan kawan satunya lagi punya adaptasi. Itu nanti hasilnya sudah beda. Yang satu ngomong pendapatan, yang satu ngomong profesi, yang satu ngomong perilaku. Kan teorinya sudah beda ya. Nanti teorinya sudah beda lagi. Itu disebut dengan kreatif. Kalau pengen total perbaikan semua juga boleh. Kalau gitu Pak, saya ingin ganti PTSL. Lihat PTSL senior sudah punya apa. Nah, tinggal kemudian diubah. Itu kreatif. Jadi amati, tiru, modifikasi. Amati skripsi sebelumnya, amati penelitian sebelumnya, tiru, lihat sistematikanya, kemudian modifikasi. Tambahkan, kurangkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, amati, tiru, modifikasi. Itu cara membuat penelitian yang kreatif. Bagaimana dengan yang dramatis? Yang dramatis itu adalah upaya Anda agar si pembaca hanyut dalam cerita Anda, hanyut dalam cerita skripsi yang Anda buat, sehingga kemudian terakhir dia setuju dengan kesimpulan Anda. Bagaimana cara menghanyutkan jalan pikiran pembaca? Dengan cara pertama, ceritakan latar belakang informan Anda. Anda punya informan 10, ceritakan latar belakangnya. Sehingga si pembaca skripsi menjadi paham, seolah-olah dia kenal dengan 10 orang itu. Ya, itu cara menghanyutkan jalan pikiran pembaca. Jelaskan latar belakang informan, kemudian ketika informan itu berpendapat dan pendapat itu Anda catat, pandangan informan Anda catat, gunakan bahasa aslinya. Kalau yang Anda wawancarai orang Bugis, gunakan bahasa Bugis. Catat dalam bentuk kutipannya itu dalam bahasa Bugis di skripsi Anda. Kalau orang Jawa, gunakan bahasa Jawa, Sunda, dan seterusnya. Jadi kemudian di skripsi Anda itu nanti di pembahasan, maka Anda jelaskan si informan ini latar belakangnya begini-begini, dalam hal ini dia punya pendapat begini-begini, itu pakai bahasa asli. Kemudian sesudah itu kurung buka terjemahan dalam bahasa Indonesia, kemudian di bagian bawahnya Anda jelaskan maksud dari pembicaraan itu. Anda maknai sesuai dengan ilmu Anda berdasarkan kerangka teoritik yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi Anda bantu si pembaca skripsi memahami makna pandangan orang yang Anda wawancarai dalam konteks teori, dalam konteks judul yang sedang Anda bahas. Sehingga kemudian nanti si pembaca bilang, oh iya setuju saya. Itu yang dimaksud dengan dramatis. Ya. Jadi Anda sudah bisa itu bikin penelitian yang unik, kreatif, dramatis. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Video terakhir. Video terakhir itu bicara tentang cara membuat proposal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nanti lihat videonya, baca bukunya ya. Sekarang dengarkan cerita saya. Proposal penelitian itu hanya berisi 3 bab. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Kalaupun nanti ada perubahan, itu perubahan modifikasi sesuai dengan selera perguruan tinggi. Tapi ruhnya itu, ya. Nanti kan ada yang ditambahkan begini, tambahkan begitu, itu suka-suka. Tiap perguruan tinggi punya kebijakan. Tapi secara keilmuan, proposal itu terdiri dari 3 bab. Pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Bab pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Nanti ada yang ditambahkan, misalnya ditambahkan penelitian sebelumnya, silahkan. Tapi saya ingin bicara tentang yang umum dulu, yang memudahkan Anda memahami apa itu proposal,
Sehingga kemudian Anda nanti bisa yakin bahwa dalam 3 kali pertemuan dengan Aristiono Nugroho, Anda sudah bisa bikin proposal penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena nanti ujiannya juga itu. Jadi ujian nanti kan ujian yang bikin soal 2 orang, saya dengan Pak Eko kuantitatif, saya kualitatif, ujian mid semester. Ujian dari saya nanti bentuknya adalah, Anda bisa tanya senior ya, itu ada lembar soal, di bagian pertama kira-kira setengah halaman, saya akan memberikan informasi tertentu di wilayah tertentu. Informasinya bla bla bla, di lokasi bla bla bla, begitu selesai, kemudian di bawahnya perintah. Buatlah judul penelitian dengan menggunakan informasi tersebut. Susunlah latar belakang, kemudian buat rumusan masalah, kemudian buat kerangka teoretik. Saya nggak akan minta Anda membuat metode penelitian, karena kemudian saya bilang dengan asumsi bahwa Anda menyusun proposal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jadi sudah nggak bisa ditanya lagi, karena yang ngasih ujian Aristiono Nugroho tentu maksudnya adalah proposal dengan metode. Nah itu kan sudah proposal. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan nggak akan saya minta di ujian, kemudian kerangka teoretik dalam bentuk bagan alir supaya saya tahu jalan pikiran Anda, selesai. Metodenya kan sudah jelas tentunya, metodenya adalah kualitatif, pendekatannya terserah. Nah, kira-kira nanti ujiannya seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana menyusun proposal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Latar belakang. Kita bayangkan misalnya judul penelitian kita adalah yang tadi itu ya. Judul penelitiannya adalah restorasi livelihood pasca pengadaan tanah, ya studi di Kabupaten Tuban dan sebagainya. Tapi kita fokusnya di substansinya. Restorasi livelihood pasca pengadaan tanah, itu judulnya. Bagaimana dengan latar belakangnya? Latar belakangnya Anda ceritakan tentang kondisi wilayah setempat, kondisi wilayah yang akan Anda teliti. Tentu secara singkat, sekitar 1 paragraf saja. Kemudian sesudah itu Anda jelaskan bahwa ada livelihood di wilayah tersebut. Livelihood itu penghidupan. Bagaimana masyarakat mencari penghidupan itu dijelaskan. Ada yang petani, ada yang pedagang dan lain sebagainya. Livelihood. Ya. Kemudian Anda jelaskan ada pengadaan tanah di wilayah tersebut. Ya. Sesudah ada pengadaan tanah, kemudian Anda bilang maka karena ada pengadaan tanah di wilayah tersebut dan itu tentu akan berdampak pada livelihoodnya, maka menjadi penting buat peneliti, buat calon peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul, nah masuk. Judulnya adalah restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Restorasi itu artinya pemulihan. Dengan demikian Anda sudah selesai tuh bikin latar belakang. Nanti kan tinggal dikasih bunga-bunganya ya. Restorasi adalah, livelihood adalah, supaya orang paham tentang judul itu. Selesai, itulah latar belakang. Ya, paling sekitar 2 atau 3 halaman. Kemudian sesudah itu masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah kalau di kualitatif Anda hanya boleh mengajukan 2 ciri, 2 kata. Mengapa, why, dan bagaimana, how. Anda tidak boleh bertanya how much, karena begitu Anda bertanya how much, sejauh mana, seberapa besar, itu Anda sudah pindah ke metode kuantitatif. Jadi hati-hati menyusun rumusan masalah, karena kalau salah merumuskan masalah, dosen penguji akan bilang karena rumusan masalah Anda seperti ini, maka Anda tidak boleh kualitatif, Anda harus kuantitatif. Nah, kalau Anda kuantitatif kan berarti nggak lulus ya skripsinya. Kan salah kamar. Jadi hati-hati, nah ini nasihatnya, hati-hati menyusun rumusan masalah, karena itu nanti memaksa Anda untuk menggunakan metode tertentu. Kalau rumusan masalahnya adalah how much, kalau rumusan masalahnya adalah seberapa besar dampak misalnya, seberapa besar usaha restorasi dan lain sebagainya, begitu Anda bertanya how much, maka Anda harus pindah ke kamar kuantitatif. Yang diizinkan di kamar kualitatif adalah mengapa, bagaimana. Maka kemudian gampang saja, rumusan masalah 1 mengapa, 2 bagaimana. Tinggal masukkan judulnya. Mengapa perlu dilakukan restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Mengapa? Mengapa perlu dilakukan pemulihan penghidupan pasca pengadaan tanah? Supaya apa? Supaya masyarakat tetap sejahtera. Karena kan di Undang-Undang Pengadaan Tanah kan ada prinsip tuh ya. Salah satu prinsipnya kan itu, kesejahteraan, hak asasi manusia dan lain sebagainya.
Itu nanti tinggal Anda catat dulu ya, itu rumusannya, mengapa diperlukan restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Baru yang kedua adalah bagaimana penerapan atau bagaimana pelaksanaan restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Jadi mengapa dan bagaimana, itu rumusan masalah. Sudah dapat kan rumusan masalah. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu bisa di level abstrak sampai di level konkret, di level yang nyata. Di level abstrak itu misalnya begini, penelitian ini bertujuan untuk memberi kontribusi bagi upaya mendukung restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Jadi untuk berkontribusi. Baru kemudian dikasih koma. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui titik dua. Satu, ingin mengetahui satu hal atau penyebab atau urgensi, karena tadi kan pertanyaan mengapa perlu restorasi. Maka tujuannya adalah untuk mengetahui urgensi, pentingnya, untuk mengetahui urgensi atau pentingnya restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Sudah dapat toh? Rumusan masalah sudah, tujuan sudah, dan itu harus nyambung. Jadi judulnya nyambung dengan alasannya kemudian nyambung dengan rumusan masalah nyambung dengan tujuan penelitian. Ya. Kemudian masuk ke berikutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian Anda harus sebutkan 3 elemen. Yang pertama buat ATR BPN, yang kedua buat STPN, dan yang ketiga buat Anda. Buat ATR BPN tentu untuk bahan pertimbangan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan yang berkait dengan restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Untuk STPN sebagai referensi pengetahuan untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Untuk Anda pribadi sebagai upaya memenuhi syarat kelulusan diploma 4. Ya, sudah dapat itu. Artinya apa? Bab 1 selesai. Kan nggak ada yang susah ya. Lihat judulnya, latar belakang, buat alasannya, rumusan masalah, bikin pertanyaan. Pertanyaannya cuma 2, why dan how, mengapa dan bagaimana, tinggal ditambahkan, mengapa masukkan judulnya, mengapa diperlukan, nanti kemudian yang berikutnya bagaimana pelaksanaan, kemudian tujuan dihubungkan. Kalau di sini pertanyaannya adalah mengapa diperlukan, jawabannya adalah urgensi. Untuk mengetahui urgensi. Yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan. Kegunaannya untuk ATR BPN, untuk STPN, untuk Anda. Sudah selesai itu bab 1 proposal. Enggak ada yang susah, ya. Mana susahnya bab 1? Siapa yang bilang bab 1 susah? Enggak ada kan? Saya yakin enggak ada. Saya yakin Anda bilang mudah atau malah bingung. Ya, saya yakin mudah. Kan dari keterangan saya kan mudah ya. Nanti apalagi nanti Anda lihat videonya, Anda baca bukunya. Di buku itu juga saya berikan contoh ya. Jadi di buku yang saya tulis itu nanti di bagian belakang ada lampiran, itu ada contoh proposalnya. Ya, itu. Jadi ada videonya, ada bukunya, ada contoh proposalnya. Hari ini saya ada omong-omongnya. Nanti di pertemuan kedua kita bahas apa-apa yang menyulitkan Anda. Di pertemuan ketiga kita langsung bahas proposal yang Anda buat. Maka pertemuan ketiga selesai. Nah, itu bab 1. Bagaimana dengan bab 2? Nah, ketika bicara tentang bab 2, bayangkan Anda sedang ujian, Anda dapat 2 pertanyaan dari dosen. Bayangkannya begitu ya. Ini untuk memotivasi cara membuat bab 2. Bab 2 itu kan bab 2 tinjauan pustaka, isinya 2. A, kerangka teoretik, B, kerangka pemikiran. Maka bayangkan Anda sedang ujian mendapatkan 2 pertanyaan dari dosen. Hanya bedanya, kalau ujian kan bukunya tertutup. Kalau sekarang Anda di ruang kerja terbuka, Anda bisa googling. Maka kemudian ambil pertanyaan itu, siapkan kertas, siapkan gadget. Kalau judulnya adalah restorasi livelihood pasca pengadaan tanah, kemudian pertanyaannya 2, mengapa perlu dilakukan restorasi livelihood pasca pengadaan tanah dan bagaimana pelaksanaan restorasi livelihood pasca pengadaan tanah, maka ketika bicara kerangka teoretik kan Anda harus bicara tentang hal-hal teoritis yang bisa mendukung jawaban atas pertanyaan tersebut dan relevan dengan judulnya. Maka kemudian Anda mulai bedah judul. Saya menyebutnya istilah bedah judul. Judulnya restorasi livelihood pasca pengadaan tanah. Berarti
Biang ceritanya kan pengadaan tanah, maka di kerangka teoretik ditulis pengadaan tanah. Jadi judulnya bab 2 tinjauan pustaka, A kerangka teoretik, B kerangka pemikiran. Nah, yang A kerangka teoretik itu nomor 1, pengadaan tanah. Nah, di dalam pengadaan tanah itu ceritakan tidak semua hal tentang pengadaan tanah, karena kalau cerita semua hal kan terlalu banyak. Tapi cerita bagian dari pengadaan tanah yang berkaitan dengan livelihood, yang berkaitan dengan ganti rugi, yang berkaitan dengan safety guard. Nanti kan Anda kan ngerti ya, kalau Anda belajar pengadaan tanah ada konsep safety guard. Itu tulis di situ. Jadi pengadaan tanah, ganti rugi, terus kemudian safety guard. Kemudian sesudah itu poin 2, karena itu judulnya adalah restorasi livelihood, poin 2-nya tulis livelihood. Apa itu livelihood? Bagaimana variasinya livelihood? Kemudian poin 3 baru tulis tentang restorasi. Apa itu restorasi? Bagaimana cara melaksanakannya? Kalau Anda bingung, tinggal googling. Diklik di Google, tulis restoration. Atau kalau Anda suka bahasa Indonesia, tulis restorasi. Nanti akan muncul semua literatur, semua jurnal yang berhubungan dengan itu. Kalau Anda pusing, ketika googling nggak bisa, WA saya, Pak, saya pengen googling ini. Nanti kan saya googling, saya foto. Ini loh Mas, gitu. Biasanya saya begitu kalau ada yang tanya, googling dia gagal, saya googling di laptop saya, kemudian saya foto, saya kirim, nanti dia cari itu. Jadi itu kerangka teoretik. Apa susahnya? Selesai kan? Kerangka teoretik selesai. Anda cerita tentang pengadaan tanah, terutama cerita tentang ganti rugi, cerita tentang safety guard, karena itu berkaitan dengan livelihood. Kemudian Anda cerita tentang livelihood di poin keduanya. Kemudian poin ketiga Anda cerita tentang restoration, tentang restorasi. Selesai kerangka teoretik, selesai. Kemudian kalau sudah selesai Anda baca ulang. Anda baca ulang kerangka teoretik Anda, kemudian Anda coba rumuskan di kertas lembar. Kalau masing-masing elemen kerangka teoretik Anda itu dihubungkan, kira-kira arah panahnya kemana? Buat bagian alir. Maka kemudian nanti Anda muncul pengadaan tanah. Pengadaan tanah ada ganti rugi. Kalau bicara ganti rugi ada livelihood. Ya, terus kemudian livelihoodnya itu kan kemungkinan terganggu, tidak terganggu, berdampak, tidak berdampak, semakin miskin atau tidak, atau semakin sejahtera. Terus bagaimana cara mengatasinya, terus Anda buat bagian alirnya. Bagaimana kalau kami kesulitan Pak Aris, WA saya. Jadi kalau Anda sedang buat bagian alir, kemudian kacau begitu pikirannya, Anda buat semampu saya, kemudian WA saya foto kertas Anda itu. Nanti saya akan jawab, oh kalau begitu jalan pikirannya, arah panahnya keliru, cara memperbaikinya begini, dan seterusnya. Ya, itu tentang kerangka. Berarti kan kerangka teoretiknya selesai, sudah ada uraiannya, sudah ada pointernya, sudah ada bagian alirnya. Sekarang kita masuk ke yang bagian B, kerangka pemikiran. Bagaimana dengan kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran itu bercerita tentang jalan pikiran Anda dalam membahas kerangka teoretik, dalam rangka menjawab rumusan masalah. Maka baca ulang kerangka teoretiknya, kemudian baca ulang rumusan masalahnya, maka kemudian di kerangka pemikiran Anda jawab pertanyaan Anda. Sebelum Anda ke lapangan, Anda jawab pertanyaan Anda dengan berbekal kerangka teoretik. Jawab pertanyaan Anda yang tadi itu, yang mengapa dan bagaimana, berbekal kerangka teoretik yang sudah Anda buat. Ya, kan seperti ujian open book begitu ya. Selesai. Berarti apa? Bab 2 selesai. Kalau ingin lebih keren, buatkan bagian alir. Nanti kan bagian alirnya beda antara bagian alir kerangka teoretik dengan bagian alir kerangka pemikiran. Yang kerangka pemikiran biasanya lebih membumi, lebih mudah dipahami karena itu jalan pikiran Anda. Kalau yang kerangka teoretik itu kan jalan pikiran para pakar. Nah, nanti beda. Kalaupun sama boleh, tapi kalau beda juga boleh. Bagian alirnya. Kalau sama berarti jangan dibuat lagi, cukup yang satu itu saja. Berarti bab 2 selesai. Nah, maka kemudian kita masuk ke bab 3. Bab 3 lebih mudah daripada bab 1 dan bab 2. Ya, bab 3 bicara tentang metode penelitian. Bab 3, metode penelitian. A, metode dan pendekatan. B, operasionalisasi penelitian. A, metode dan pendekatan. Metode, pilih metode penelitian kualitatif. Pendekatannya pilih sesuai yang Anda sukai. Lihat di buku saya, pendekatan mana yang Anda sukai. Atau Anda gunakan pendekatan yang sering digunakan senior Anda, deskriptif, silahkan. Jadi metodenya penelitian kualitatif, pendekatannya deskriptif. Tinggal nanti dijelaskan metode penelitian kualitatif yang Anda maksud itu seperti apa. Nah, supaya aman, tulis referensinya. Misal,
metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu bla 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 gitu, kurung buka Aristiono Nugroho 2021 halaman sekian. Artinya apa? Kalau kemudian ada kesalahannya ada di Aristiono Nugroho, bukan di Anda. Karena Anda kan mengutip dari situ. Itu dalam rangka mengamankan. Atau kalau Anda nggak suka buku saya, Anda bisa gunakan buku yang lain, ya, buku-buku para pakar yang bicara tentang metode penelitian kualitatif. Yang penting ada referensinya. Itu tentang metode. Pendekatannya juga begitu. Pendekatannya apa, kemudian tulis referensinya. Aristiono Nugroho 2021 halaman sekian atau pakar yang lain. Selesai, berarti kan yang A sudah selesai itu. Masuk yang B, operasionalisasi penelitian. Artinya apa? Cara kerja di lapangan dalam melaksanakan penelitian. Maka yang langkah pertama apa? Penentuan informan. Nah, maka kemudian Anda tentukan kalau judulnya restorasi livelihood pasca pengadaan tanah, maka informannya adalah tentu yang pertama adalah kantor pertanahan, ya, kepala kantor dan staf kantor pertanahan. Yang kedua mungkin pengembang atau developer, ya. Yang ketiga baru kemudian masyarakat. Itu bicara tentang kategori, baru omong kelompoknya, kantor pertanahan, developer atau pemilik kegiatan, ya, atau yang membutuhkan tanah, dan kemudian baru masyarakat yang menerima ganti rugi. Jadi elemennya, kelompoknya, kategorinya itu di penentuan informan. Sesudah itu baru masuk ke cara menjaring informan. Kelompoknya sudah ditentukan, sekarang siapa? Di kantor pertanahan siapa? Terus pihak yang membutuhkan tanah siapa yang akan diwawancarai? Kemudian masyarakatnya siapa yang akan diwawancarai? Ada dua pilihan ketika mengisi bagian ini, ya, bagian poin 2. Pilihan pertama purposif, pilihan kedua snowball. Anda tidak boleh menggunakan random. Itu yang diharamkan di metode kualitatif, tetapi diwajibkan di kuantitatif. Oleh sebab itu penting untuk tahu bedanya agar tidak salah kamar. Nanti itu ada di video pertama. Jadi kalau di metode kualitatif, Anda hanya boleh menggunakan dua cara dalam rangka menjaring informan, yaitu purposif atau snowball. Jangan gunakan random, karena kalau Anda gunakan random, Anda sudah pindah ke kamar kuantitatif. Apa itu purposif? Purposif itu artinya bertujuan. Apa maksudnya? Karena Anda punya tujuan ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin, maka Anda sudah kenal orang-orang tertentu. Jadi kalau Anda sudah kenal orang-orang tertentu, Anda gunakan purposif. Misalnya Anda bilang kepala kantor pertanahan namanya si ini, terus kemudian yang membidangi pengadaan tanah si ini, Anda tulis namanya. Selesai, itu dari kantor pertanahan. Dari pihak yang membutuhkan tanah Anda sudah kenal, oh ini Bapak ini direktur perusahaan ini dan seterusnya. Tulis. Kemudian masyarakat siapa yang akan diwawancarai. Berarti dapat 10 nama dengan menggunakan metode purposif. Itu kalau Anda sudah tahu siapa yang akan diwawancarai. Kalau Anda belum tahu siapa yang akan diwawancarai, gunakan metode snowball. Snowball itu bola salju, makin lama makin besar. Maka tentukan snowball pertama diwawancarai kepala kantor. Nanti sesudah selesai wawancara tanya, Pak, kalau saya ingin wawancara dengan pihak yang membutuhkan tanah, kira-kira siapa Pak? Nanti kan beliau sebut, oh Pak ini alamat kantornya di sini. Ya, terus kemudian kalau tokoh masyarakat si ini alamatnya di sini. Dari kepala kantor dapat 2 nama, kan sudah 3 itu. Kemudian dari 2 yang di bawah itu wawancara, sudah itu Anda minta 3 nama. Sudah dapat itu. 1 kepala kantor, 2 orang yang lapis berikutnya, sudah 3, masing-masing yang 2 itu nyampaikan 3 nama, 6 tambah 3, 9. Supaya genap jadi 10, tambahkan 1 orang yang mungkin orang itu menurut Anda penting untuk diwawancarai, tapi belum sempat di cover. Ya, mungkin pas Anda bicara, oh ini tambahkan ini belum ini penting. Jadi sudah dapat 10 orang dengan teknik snowball, karena awalnya Anda nggak tahu siapa yang harus diwawancarai. Dan itu berkembang dari mulai kepala kantor dan seterusnya. Itu namanya snowball. Ya, sesudah itu apa lagi? Sesudah itu tinggal Anda wawancara di lapangan, dan kemudian kalau di proposal sesudah itu Anda akan bicara data dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal lihat contoh yang ada di buku yang saya buat. Ya, misalnya data primer, data sekunder. Data primer, data yang Anda ambil langsung dari wawancara, data sekunder, data yang Anda ambil dari beberapa laporan atau buku-buku statistik atau monograf di desa dan lain sebagainya. Terus kemudian sumbernya kan tadi sudah, ya,
Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting teknik analisis. Hati-hati menggunakan teknik analisis, jangan sampai Anda metodenya kualitatif, tapi teknik analisisnya kuantitatif. Karena itu nanti saya ingatkan berulang-ulang, baca buku saya, dan kalau Anda bingung menggunakan teknik analisis, gunakan teknik analisis yang ada di buku itu. Di situ saya menyebut teknik analisis kualitatif. Maka katakan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Kemudian sebutkan poin-poin yang ada di buku itu. Misalnya reduksi data, bla 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 bla. Tulis sumbernya Aristiono Nugroho 2021 halaman sekian. Selesai. Sehingga nanti ketika ujian Anda ditanya, bagaimana cara Anda menganalisis data? Anda bilang cara saya menganalisis data menggunakan teknik ini sebagaimana ditulis oleh Aristiono Nugroho tahun sekian halaman sekian. Selesai. Apa artinya? Artinya proposal Anda selesai. Bab 1 selesai pendahuluan, bab 2 selesai tinjauan pustaka, bab 3 selesai metode penelitian. Apanya yang susah? Nggak ada kan? Nggak ada yang susah. Nah, nanti tinggal selesai perkuliahan ini, kita lihat WA grupnya, kemudian saya posting 3 video, Anda perhatikan videonya, kemudian Anda buat catatannya bagian mana dari 3 video itu, masing-masing video. Video 1 kesulitannya di sini, video kedua artinya hal yang sulit Anda pahami ya, dan seterusnya. Kemudian tulis di kertas HPS, tulis nama dan nomor induk taruna. Nanti di pertemuan kedua letakkan di meja ini dan akan saya bahas. Kalau ternyata nanti nggak selesai, akan saya lihat. Kalau memang urgen, akan saya masukkan di WA Group jawaban atas pertanyaan yang tidak sempat dibahas di kelas. Ya, jadi di kelas kita jangan lama-lama. Di kelas sampai 4 jam, itu kan kita bosan lihat muka 4 jam, lihat muka saya. Di kelas sebentar aja ya, 1 jam, 1,5, kurang-kurang dikit, lebih-lebih dikit. Sesudah itu kita mainnya di YouTube, di WA Group. Anda bisa di taman, sambil ngemil, sambil makan es campur, ya, bisa sambil lihat YouTube ya. Yang penting jangan rusak HP-nya. Begitu? Oke, sekarang sudah jam 10:30. Ada pertanyaan? Pasti nggak ada. Enaknya jadi dosen 20 tahun itu begitu. Dari wajah sudah kelihatan, nggak akan tanya. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting nanti bertanyalah di kertas itu ya. Jadi di kertas itu Anda bertanya sehebat mungkin. Saya pikir demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa ini pertemuan provokasi. Jadi memang belum detail, tapi Anda harus yakin bahwa dalam 3 kali pertemuan Anda sudah bisa bikin proposal. Catatan lagi, WA Group itu jangan dihapus sampai Anda selesai bikin skripsi. Jangan bubar sebelum Anda selesai bikin skripsi. Untuk apa? Untuk share. Kalau nanti misalnya ada sekian banyak yang bikin metode kualitatif, bisa share di situ. Dan kalau kemudian ada yang sifatnya rahasia, bisa japri. Jadi kita tetap berkomunikasi, meskipun cuma 3 kali pertemuan sampai Anda bikin skripsi. Kalau Anda menggunakan metode penelitian kualitatif, saya bertanggung jawab sampai Anda bikin skripsi dan lulus dengan nilai baik. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.